Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam rukun iman yang kelima, dan kita masih dalam pembahasan tentang neraka. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah menyebutkan beberapa fakta seputar neraka ya, baru perkenalan tentang neraka. Kemudian kita sampai ke bagian nama-nama neraka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan beberapa nama dari neraka, yang mana setiap nama ini, di balik nama tersebut itu ada menunjukkan sifatnya, menunjukkan sifat dari neraka tersebut. Bismillah. Yang pertama yaitu Al-Hawiyah. Sebagaimana Allah firmankan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ketika ditimbang kebaikannya, keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka tempat kembalinya ke neraka Hawiyah. Tahukah kamu apa itu Hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Disebut Hawiyah kalau dari segi bahasa, artinya Hawiyah itu tempat lemparan. Ini juga sempat kita singgung, sempat kita bahas kemarin sampai sini nih pembahasan. Tempat lemparan. Jadi tempat orang melempar sesuatu. Kenapa dinamakan demikian? Karena orang yang masuk ke neraka itu dia tidak masuk dari pintu, tidak masuk di pintu dituntun gitu, silakan fadhal masuklah. Dia dilempar jadinya. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, nama neraka disebut dalam Al-Quran Al-Ladha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Surat Al-Ma'arij. Tad'u man adbar wa tawalla, seterusnya. Sekali-kali tidak dapat. Sungguhnya neraka itu adalah ladha, itu api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mana api ini bisa ngelupas kulit kepala orang. Membakar sampai kulit kepala orang tuh ngelupas. Makna ladha secara bahasa artinya bergejolak. Dinamakan demikian karena apa? Karena nyala api itu sangat dahsyat, bergejolak apinya. Kemudian yang ketiga, nama berikutnya Al-Hutamah. Nama neraka yang lain Al-Hutamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Allah sebutkan tentang neraka Hutamah ini. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. Tahukah kamu apa itu Hutamah? Yaitu api yang disediakan oleh Allah, yang dinyalakan, yang nyalanya itu naik sampai ke dalam hati manusia. Jadi api itu masuk ke dalam tubuh tuh sampai organ-organnya dibakar. Na'udzubillah. Jadi Al-Hutamah itu secara bahasa artinya itu penghancur.
Karena sifatnya yang menghancurkan dan melumat apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian di antara nama neraka yang Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Jahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang-orang yang melampaui batas? Yaitu orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Maka sungguh Al-Jahim lah tempat tinggalnya. Sebutkan Al-Jahim, dinamakan Al-Jahim karena sifatnya yang sangat panas. Sangat panas. Makna Al-Jahim itu sangat panas maknanya. Kemudian di antara nama neraka yang berikutnya Jahannam. Jahannam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba." Sungguh neraka Jahannam itu sebagai tempat mengintai bagi para penjaga pengawas neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Dalam surat An-Naba. Jadi di juz Amma itu ya, juz 30 itu sama juz yang sebelum-sebelumnya juga ya, juz 9 ya, seperti surat Al-Qiyamah. Itu banyak sekali surat-surat yang menjelaskan tentang hari akhir. Dan rata-rata surat-surat di juz Amma itu surat-surat Makkiyah. Banyakan tuh turunnya di Mekah. Karena emang surat-surat fase yang Makkiyah itu yang turun di sebelum Nabi Hijrah itu emang banyaknya kontennya itu berbicara tentang hari kiamat. Kenapa? Karena orang musyrikin Mekah itu sebagaimana kita pernah sebutkan, mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Mereka percaya ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin. Mereka mengimani Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga menyembah berhala-berhala, plus mereka itu tidak percaya adanya hari kebangkitan. Makanya surat-surat Makkiyah itu banyak sekali berbicara tentang masalah hari kebangkitan, masalah neraka, masalah adab, masalah surga. Karena fase turunnya di fase Mekah kebanyakan. Apa makna Jahannam? Kenapa dinamakan Jahannam? Jahannam itu maknanya suatu yang seperti jurang yang sangat dalam. Itu makna Jahannam. Kenapa? Ya karena memang seperti itu sifatnya neraka. Sangat dalam. Insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian di antara nama neraka yang berikutnya Saqar. Saqar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadar, lawahatun lil bashar." Dalam surat Mudaththir. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Neraka Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Disebut Saqar karena sifatnya neraka itu dia membakar dan tidak menyisakan apapun yang masuk ke dalamnya. Semua kena terbakar. Kemudian juga di antara nama neraka berikutnya As-Sa'ir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura." Dalam surat Al-Insyiqaq. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang. Jadi dalil yang menunjukkan tentang pemberian catatan amal itu, kalau orang yang catatan amalnya bagus, dia akan diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Ini dia selamat sudah. Selamat ya. Kalau dikasih dari catatan amalnya dari sebelah kanan. Yang celaka, yang buruk catatan amalnya, dia akan menerima catatan amalnya ada dua disebutkan, dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. Sebelah belakang ini pun disebutkan riwayat dia ngambil ke belakang ini, dan sebagian riwayat menyebutkan dia tangannya nembus ke badannya untuk ngambil itu catatan amalnya dari belakangnya. Dibuat terhina seperti itu jika catatan amalnya buruk.
Ini Allah menyebutkan adapun yang catatan amal yang diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Itu api yang menyala-nyala. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kufar. Sebutkan dinamakan dengan sa'ir karena nyala apinya yang sangat besar dan menyambar-nyambar. Itu sa'ir itu maknanya nyala api yang sangat besar dan dia menyambar-nyambar. Maka dinamakan neraka itu as-sa'ir. Kemudian di antara nama neraka yang berikutnya sijjin. Sijjin itu artinya penjara. Tempat mengurung sesuatu. Makanya kalau dalam bahasa Arab penjara itu sijin. Sijinun bahasa Arab. Ini sijjin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Dalam surat Mutaffifin, juz 30 juga sama. Sekali-kali jangan, sungguhnya catatan orang yang durhaka itu benar-benar tersimpan dalam sijjin. Sijjin maksudnya sini neraka. Sebut dengan sijjin kenapa? Karena sifatnya dia mengurung siapa saja yang masuk di dalamnya. Nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan untuk lolos. Terkurung di dalam sana. Bahkan orang-orang kafir dia akan terkurung di dalamnya selama-lamanya. Waliyadzubillah. Itu dia di antara beberapa nama-nama neraka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya hadirin rahimani rahimakumullah, tadi itu nama-namanya ya. Yang mana setiap nama-nama tadi itu mengandung sifat-sifat dari neraka itu. Sekarang kita akan menyebutkan beberapa dalil yang Allah sebutkan langsung tentang sifatnya neraka itu. Bukan namanya, tapi sifatnya langsung. Sifatnya neraka tersebut. Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama, sifat neraka itu bi'sal masir. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Allah mensifati neraka itu sebagai seburuk-buruknya tempat kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir." Sebenarnya orang-orang yang ingkar kepada Rabbnya, pada Tuhannya akan mendapatkan azab jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian berikutnya Allah sebutkan sifat neraka itu bi'sal qarar. Seburuk-buruknya kediaman. Seburuk-buruknya tempat kediaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar." Yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Seburuk-buruk tempat tinggal. Kemudian berikutnya bi'sal wirdul mawrud. Seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Seburuk-buruk tempat yang dimasuki oleh manusia. Enggak ada tempat yang dimasuki oleh manusia yang lebih buruk dari neraka jahanam. Allah berfirman, "Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud." Dalam surat Hud. Dan Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu dia bawa kaumnya itu masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Kemudian di antara nama sifat neraka berikutnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Darul Bawar, lembah kebinasaan. Subhanallah, namanya mengerikan sekali. Kayak kadang kan orang-orang Indonesia ini ya, dulu ya, nggak tahu sekarang. Kadang suka kalau mau ngasih nama anak tuh pokoknya yang ada dalam Al-Quran aja pokoknya. Kadang dia random tuh, jarinya ntar ngerem di ayat yang mana, di kata yang mana, dikasih nama anaknya itu kadang. Hati-hati, ntar dikasih nama anaknya Darul Bawar, lembah kebinasaan. Ada yang ngasih nama anaknya, dia punya anak kembar. Dan ini beneran ada. Anaknya kembar. Cari yang dalam Al-Quran untuk anak kembar, dapat dia. Khairul bariyah sama syarrul bariyah. Khairul bariyah itu sebaik-baik manusia, syarrul bariyah itu seburuk-buruk manusia.
Jadi darul bawar itu lembah kebinasaan. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar." Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Kekufuran, ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Lembah darul bawar di sini ayatnya maksudnya apa? Maksudnya neraka. Jadi itu lembah kebinasaan. Kemudian juga di antara sifat berikutnya Allah sebutkan daral fasiqin, yaitu negerinya orang-orang fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai' fakhudhha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'uriikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Taurat, pada alwah, lauh itu Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang padanya dan dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu darul fasiqin, negerinya orang-orang fasik. Maksudnya apa darul fasiqin ini? Maksudnya neraka jahanam. Maksudnya neraka. Kemudian di antara sifat neraka Allah sebutkan su'uddar, tempat tinggal yang sangat buruk. Kita menyebutkan tinggal di mana yang paling buruk di muka bumi ini. Tempat yang paling buruk untuk tinggali. Lebih buruk itu neraka jahanam. Gak ada yang lebih buruk dari itu. Tempat yang paling buruk yang ada di neraka jahanam. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dzaratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak lagi berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang buruk, su'ud dar. Kemudian yang berikutnya asfala safilin, tempat yang paling rendah. Apa ayatnya nih coba? Asfala safilin apa ayatnya? Insya Allah semua hafal. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya yang ada asfala safilin coba? Marwan? Hah? Thumma radadnahu asfala safilin. Surat At-Tin. Wat-tin wa zaitun. Tempat yang paling rendah. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya asfala safilin di sini? Maksudnya neraka. Kemudian yang berikutnya bi'sal mihad, tempat tinggal yang terburuk. Tempat tinggal yang paling buruk. Maksudnya di mana menyebutkan tempat kita tinggal, tempat manusia tinggal yang paling buruk yang ada di dunia ini? Neraka jauh lebih buruk untuk ditinggalnya. Jangan kan mau tinggal di situ. Mau transit sebentar sih, na'udzubillah. Wa'iyadzabillah. Sekedar melihatnya saja mungkin dah menjadikan manusia lupa sama kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, manusia yang paling penuh mendapatkan kenikmatan ketika di dunia, paling full sudah nikmatnya, semua hidupnya nikmat dari A sampai Z, kenikmatan yang puncaknya kenikmatan full nikmat. Kemudian kita di akhirat dia sekali celupkan, satu kali celupan dia tak tinggal itu, cuma dicelupin sekali ke neraka, celup, udah diangkat. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia bilang, nggak pernah, sama sekali saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Hilang itu kenikmatan semua yang dirasakan ketika dia hidup di dunia, padahal dia orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan. Sekali celup dia hilang semua kenikmatan dia rasakan. Apalagi mau transit di situ entah berapa lama. Wa'aliyadzubillah, na'udzubillah. Allah berfirman, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itulah hanya kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan coba mengkaji sedikit tentang bagaimana luasnya neraka. Bagaimana luasnya neraka? Tentunya kalau kita mau membayangkan luasnya neraka,
Mungkin tidak bisa sampai kepada realitanya ya. Tapi kita cuma dapat gambaran-gambaran berdasarkan dalil yang ada. Ya mungkin daya khayal kita tidak sampai ke luas aslinya. Kita cuma bisa mengilustrasikan dengan daya khayal kita saja. Berdasarkan dalil-dalil yang datang. Jadi ada banyak dalil yang menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam ini. Di antaranya sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Abu Hurairah menceritakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, id sami'a wajbatan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hada?" Abu Hurairah berkata, kami dulu pernah lagi duduk-duduk sama Nabi SAW, tiba-tiba kami mendengar ada seperti suara benda jatuh. Semua mendengar. Nabi dan para sahabat yang mendengar seperti suara benda jatuh. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna ma hadha? Kalian tahu nggak suara apa tadi itu? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala hadha hajrun rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin nar al-an hatta intaha ila qa'riha. Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Dan dia terus selama 70 tahun itu dia baru sampai ke dasarnya neraka sekarang ini. 70 tahun. Jadi batu dilemparkan, dia 70 tahun meluncur ke bawah baru nyampe ke dasarnya. Ini baru kita dapat ilustrasi bagaimana dalamnya neraka jahanam itu. Bukan main. Sampai dalamnya seperti itu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bagaimana luasnya neraka jahanam, yaitu neraka jahanam ini minta tambahan isi terus. Minta diisi terus. Minta dimasukin terus isinya, dimasukin terus, tambah lagi. Jadi sudah manusia ya, ketika manusia sudah pada masuk nanti waliyadzubillah neraka, bukan cuma manusianya. Entah berapa banyak itu manusia. Dari awal diciptakan manusia sampai hari kiamat, entah berapa puluh miliar mungkin sudah. Mungkin berapa juta manusia sudah yang pernah ada. Ketika manusia selesai diadili masuk neraka, bukan cuma manusia, kaum jin, bangsa jin juga yang kufur kepada Allah, semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Udah begitu terus dimasukkan isi-isinya, neraka masih minta tambahan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Tatkala kami berkata kepada neraka, wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, ada tambahan lagi nggak sini masukin? Ini dalam surat Qaf ayat 30. Kemudian juga diantara yang menunjukkan besarnya neraka, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya matahari dan bulan dimasukin ke neraka, digulung dimasukin ke neraka. Matahari sama bulan. Nabi SAW bersabda, "Asy-syamsu wal qamar mukawwarani yaumil qiyamah." Matahari dan bulan akan digulung di neraka pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan besarnya neraka, juga dalilnya kita sempat bacakan pekan lalu, bahwasanya nanti pada hari kiamat neraka itu akan didatangkan, dipertontonkan, diperlihatkan di hadapan manusia. Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Didatangkan neraka pada hari itu nanti dengan memiliki 70.000 tali kekang. Ma'kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Di setiap satu kekangnya itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Jadi satu tali banyak talinya 70.000, setiap tali ditarik sama 70.000. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 4 miliar malaikat yang narik neraka ini. Yang menunjukkan betapa luasnya dan besarnya neraka jahanam.
Jadi kita mau bayangkan ya pastinya seperti apa, mungkin tidak bisa ya. Tapi dengan ilustrasi bocoran-bocoran seperti ini, seenggaknya kita ada gambaran. Kemudian juga diantara yang menunjukkan luas neraka, yaitu penghuni neraka dari manusia dan jin. Entah jumlahnya berapa miliar, berapa juta orang yang nanti akan masuk ke sana. Badan mereka akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika beberapa kali kita singgung. Sampai gigi gerahamnya penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. Antum yang pernah ke daerah Uhud sana, antum tahu gimana panjangnya gunung Uhud itu? Tinggi sih nggak terlalu tinggi gunung Uhud ya. Nggak terlalu tinggi, nggak seperti gunung-gunung kita di Indonesia, gunung-gunung misalnya gunung Rinjani atau gunung. Nggak setinggi itu Uhud. Ya mungkin sekilo mungkin tingginya, ya sekitar sekiloan. Tapi dia punya panjangnya itu loh. Itu sekitar 8 kiloan dia punya. Dia panjangnya gunung Uhud itu. Nah, ini satu giginya penghuni neraka sebesar gunung Uhud itu. Astaghfirullahaladzim. Kemudian disebutkan juga dalam hadis jarak di antara dua pundaknya sejauh perjalanan 3 hari. Kemudian tebal kulitnya penghuni neraka ini juga ada 2 riwayat sebutkan tebal kulitnya juga perjalanan 3 hari. Dalam riwayatnya disebutkan tebal kulitnya itu 42 hasta. Ketebalan kulitnya tebal sekali, besar wa tebal. Kenapa? Biar berasa apinya, biar sampai ke sel-sel tubuhnya. Alhamdulillah. Jadi satu tubuhnya penghuni neraka saja itu satu orang saja. Coba antum bayangkan. Satu tubuhnya penghuni neraka dia mungkin seperti satu gunung. Satu orang ini besarnya seperti satu gunung sendiri. Besarnya penghuni neraka satu orang saja. Dan bayangin berapa isinya itu nanti. Dan berapa besarnya neraka bisa menampung sebanyak itu. Nabi SAW bersabda, dirsul kafir au nabul kafir mithl Uhud wa ghiladu jildihi masirat thalath. Gigi geraham orang kafir atau gigi taringnya orang-orang kafir nanti di neraka seperti gunung Uhud dan tebal kulit mereka sejauh perjalanan 3 hari. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ma baina min kabil kafir masirata thalathati ayyamir rakibil musri'. Jarak antara kedua pundaknya orang kafir, antara pundaknya itu sejauh perjalanan 3 hari bagi pengendara yang memacu kendaraannya dengan cepat. Ini juga hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, inna ghilada jildil kafir 42 dhira' wa inna dhirsuhu mithlu Uhud wa inna majlisuhu min jahannam kama baina Makkah wal Madinah. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Sungguhnya tebal kulit orang kafir itu 42 hasta. Dan sungguh gigi geraham mereka sebesar gunung Uhud. Dan sungguh tempat duduknya di neraka itu seperti besar tempat duduknya, seperti jarak antara Mekah sama Madinah. Duduknya. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Subhanallah ya. Jadi begitulah ilustrasi ya bagaimana besarnya neraka bisa nampung penghuninya yang begitu banyaknya dengan tubuh sebesar itu. Itu baru isinya manusia. Kemudian juga disebutkan dalam dalil-dalil bahwasanya di dalam neraka itu ada gunung-gunung, ada lembah-lembah neraka. Yang namanya lembah itu berada di antara 2 gunung. Kan lembah itu kan antara 2 gunung. Jadi dalam neraka itu ada gunung-gunung, ada lembah-lembah. Dan dalam gunung-gunung itu ada gua-gua. Dalam gua-gua itu ada percikan-percikan dan jilatan-jilatan api di situ. Yang sangat menakutkan. Kemudian
Di dalam neraka juga disebutkan selain ada gunung-gunung, ada lembah, ada gua-gua, ada sungai-sungai. Ada sungai neraka. Sungainya sungai apa? Hah? Sungainya sungai nanah. Dan sungai dari cairan-cairan yang keluar dari dalam tubuh dan perut dan ususnya penghuni neraka tuh ngalir di situ. Ngalir di daratan-daratan dan di gunung-gunungnya neraka itu. Itu sungainya. Sungai dari cairan tubuhnya penghuni neraka. Sungai dari nanah-nanahnya penghuni neraka itu. Itu sungainya. A'udzubillah. Allah berfirman, "Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Sama dengan orang yang kekal dalam jahanam, mereka diberi minum dari hamim, yaitu air yang sangat mendidih. Hamim itu artinya air yang sangat mendidih. Itu minuman mereka. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi tentang apa makanannya penghuni neraka itu, minumannya seperti apa, jenis-jenis siksaannya seperti apa. Nanti insya Allah akan datang pembahasannya. Sini cuma saya mengutip ayat ini, hamim, dikasih minum mereka dari ma'an hamim. Allah sebutkan ma'an hamim itu air yang sangat mendidih. Sangat mendidih, sangat panas luar biasa. Karena mereka saking hausnya sudah nggak tahan karena mereka tersiksa kehausan. Mereka terpaksa minum air hamim itu, faqatta'a am'a'ahum, maka terputus-putus ususnya gara-gara air itu. A'udzubillah. Taib hadirin rahimani rahimakumullah, berikutnya pembahasan tentang tingkatan neraka. Jadi sebagaimana surga, neraka juga bertingkat-tingkat. Ini menunjukkan bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memukul rata adab hukuman seorang, lah. Bahkan adab dan hukuman orang-orang kufar pun bertingkat-tingkat, enggak sama semuanya. Orang kufar yang baik, orang kufar yang rusak, yang jahat tentunya beda tingkatan nerakanya, tidak sama. Allah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sungguhnya orang-orang munafik ini tempatnya di tingkatan paling bawah, paling dasar, di keraknya neraka. Itu tempatnya orang munafik. Jadi neraka yang paling bawah, paling dalam itu untuk orang-orang munafik. Mereka yang paling bawah nerakanya. Orang munafik dia kufar, kafir, tapi KTP-nya Islam. Dia menyembunyikan kekufurannya. Musuh dalam selimut, membahayakan, merusak dari dalam, siap menerkam, menerjang, menyerang kaum muslimin kapan saja. Ini bahaya mereka ini, makanya neraka mereka tuh paling bawah, paling dikeraknya neraka orang munafik. Allah sebutkan, sungguhnya orang munafik itu tempatnya di tingkatan paling bawah, di keraknya neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Kemudian juga Allah menyebutkan antara dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu bertingkat-tingkat ya. Ketika Allah setelah menjelaskan tentang surga dan neraka, Allah menyebutkan walikullin darajatun mimma amilu. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai apa yang mereka amalkan. Masing-masing ada tingkatannya kata Allah, sesuai kadar amalnya masing-masing. Baik di surga maupun di neraka, ada tingkatannya sesuai amalnya. Tentu nggak sama adab siksaan orang di neraka antara orang muslim yang nanti akan masuk neraka dengan nerakanya orang kufar, dengan nerakanya orang munafik. Tentu nggak akan sama, berbeda tingkatannya. Ini juga hal yang menunjukkan bagaimana adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah menjadikan surga itu bertingkat-tingkat, demikian juga Allah menjadikan neraka itu bertingkat-tingkat. Sebagian salaf menyebutkan riwayat bahwasanya yang tentu dalil yang tegas ya, Nabi menyampaikan hadis sahih riwayat Bukhari bahwasanya orang yang paling ringan azabnya itu siapa? Abu Thalib. Dia paling ringan azab di neraka. Ini dia orang yang mendapatkan pengecualian tersendiri. Kenapa? Karena Nabi SAW yang memberikan syafaat. Nabi yang Nabi yang mintakan tolong, Nabi yang meminta khusus kepada Allah SWT agar azabnya diringankan. Makanya kita sudah pernah menyebutkan dalilnya, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar.
Ketika ditanya oleh Abbas, wahai Rasulullah, pamanmu Abu Talib, dulu dia banyak membantumu. Dia rela korban nyawa membelamu dulu. Bagaimana dia? Bagaimana nasibnya? Kata Nabi SAW, huwa fi dhahdahin minan nar. Dia di dhahdah, di neraka yang di emperan-emperan yang apinya cuma kecil, cuma sampai ke mata kakinya saja. Yaghli minha dimaghuhu, yang karena kakinya kena api sedikit itu sampai mendidih dia punya otaknya. Kemudian dalam riwayat hadis ini disebutkan, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena doaku, mungkin dia berada di neraka yang paling bawah, kata Nabi SAW. Kemudian di sebagian salaf menyebutkan yang paling atas, nerakanya yang atas-atas itu usatul muwahhidin, yaitu ahli maksiat dari muwahhid, dari orang-orang yang bertauhid. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, kita sebutkan ya, kunci surga itu tauhid. Ini camkan baik-baik. Kita mau jenggot panjang sampai selutut, mau jidat hitam semua ini karena kita banyak sujud, tanpa tauhid tidak akan kita masuk surga. Mustahil tanpa ada tauhid dalam hati kita. Tauhidkan Allah SWT, menafikan semua bentuk kekufuran, kesyirikan dalam hati kita. Ya harus belajar tauhid itu dalam-dalam betul-betul. Makanya kita sebutkan di awal pertemuan saya membahas materi ini, saya bahas tentang keutamaan tauhid mungkin sekitar 2 pertemuan. Mungkin dah 2 tahun yang lalu mungkin di sini. Keutamaan tauhid saya sebutkan. Di antara keutamaan tauhid, ya, di antara keutamaan tauhid, orang ini dia kalau mati walaupun dia bawa dosa besar, dia masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah SWT karena sebab tauhid dalam hatinya itu. Di antara keutamaan tauhid, dia bisa masuk surga tanpa hisab dan azab, langsung ala tul nyelonong, nggak pakai dihisab, apalagi diazab, langsung fast track masuk surga. Makanya orang yang dia tercoreng tauhid dengan kesyirikan, hati-hati. Apalagi nggak ada ketauhidan dalam hatinya, mustahil dia masuk surga, sudah nggak mungkin. Pokoknya kunci surga itu tauhid. Tapi perlu dicatat baik-baik. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, akan ada ahli tauhid, dia bertauhid, muslim, muwahhid. Akan ada sebagian muwahhidin yang akan masuk neraka karena sebab dosa-dosanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim, dia muwahhid, dia bukan termasuk orang syirik, bukan termasuk musyrik. Ketika dia meninggal dunia, dia bawa dosa-dosa besar, kita nggak bisa vonis dia masuk surga, kita nggak bisa vonis dia masuk neraka. Tahta masyiatillah, kita nggak tahu Allah ampuni nggak dia. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Kalau Allah menghendaki, Allah akan azab dia dulu di neraka. Makanya akan ada muslim muwahhid yang akan teracit dulu di neraka oleh a'udzubillah. Pasti akan ada. Berdasarkan dalil-dalil yang datang banyak sekali. Makanya disebutkan yang atas nerakanya itu yaitu muslim muwahhid. Orang muslim dia ahlu tauhid. Hanya saja dia membawa dosa-dosa. Dosa-dosa mungkin dia masih bawa ketika dia meninggal dunia. Wa'iyadzubillah. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah berikan kita kesempatan taubatan nasuha qablal maut. Taubatan nasuha sebelum meninggal dunia, ini penting sekali. Makanya di antara yang diwasiatkan oleh para ulama, doa, jangan kita pernah putus baca doa ini. Yang paling penting pertama minta ketetapan hati atas iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini harus sering-sering dibaca. Kita nggak tahu akhir hayat kita. Kita nggak tahu hidayah ini akan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pede dengan keimanan kita. Saya ahlu masjid, saya 5 waktu di saf depan, aman, nggak bakal kena syubhat, tenang aja. Hati-hati, banyak ulama hafal Quran, di akhir hayatnya dia murtad, banyak. Jadi orang ateis banyak. Hafal Quran loh, ulama. Maka jangan kita ujub dengan keimanan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, minta sama Allah agar diberikan kesempatan taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk taubatan nasuha sebelum meninggal dunia.
sama minta husnul khatimah. Jadi itu dia tingkatan-tingkatan neraka ya. Ada berbagai macam tingkatan di dalam neraka. Ini juga menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan bagaimana tingkatan tersebut itu menunjukkan bahwasanya tingkat kepedihan siksaan tersebut juga berbagai macam. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, tidak ada yang mampu mengazab seperti Allah mengazab. Gak ada yang bisa mengazab seperti Allah mengazab. Dengan azab yang berbagai macam, dengan azab yang luar biasa. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mampu mengazab seperti azabnya Allah. Azab yang adil. Dan azabnya ringan, ada azab yang berat. Tapi demikian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.